Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boybi Aljakwan dari kelas 10 TKR 3. Saya di sini akan menerangkan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Teori kepemimpinan. Teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyesuaikan kepemimpinan. Teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Teori kepemimpinan situasional. Teori dikembangkan oleh Hersey dan Blomkart. Ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bahan. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi instruktif. Fungsi ini menetapkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. 2. Fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. 4. Fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasi suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. 5. Fungsi pengadilan. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Tujuan kepemimpinan. 1. Mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Tujuan kepemimpinan. 1. Mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan maksimalkan. Sifat pemimpin. 1. Punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah dan juga membuat Anda konsisten dan dalam menjalankan sesuatu. 2. Proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif karena apabila seseorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahannya tidak memiliki rasa hormat kepadanya. 3. Jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Sosok jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. 4. Komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. 5. Terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. 6. Tidak mudah iri. Pada dasarnya pemimpin
memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan. 7. Visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis, kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. 8. Sabar. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.